Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Di kesempatan sore yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya, bersama-sama kita di majlis ilmu, majlis yang dimuliakan Allah, yang dihadiri para malaikat, yang didoakan makhluk-makhluk Allah, sampai pun semut yang ada di dalam lubangnya, ikan yang ada di dasar laut, semuanya mendoakan para penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan karunia untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sore yang mulia ini kita akan kaji bersama satu tema, yaitu ayyun nisa'i khair, siapakah wanita yang paling mulia? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kemuliaan seorang wanita di dalam Islam dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah bersama-sama kita akan kaji pada kesempatan kali ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang siapakah wanita yang paling mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara mereka ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang dimulai dari min dzakarin wa untha, di mana suku dan bangsa tersebut dimulai dari
penciptaan Allah ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sebagian dari kalian Allah jadikan sebagai kaum laki-laki dan sebagian dari kalian kaum wanita. Masing-masing dari lelaki dan wanita tatkala bertakwa kepada Allah, seorang laki-laki yang saleh, seorang wanita yang salehah, maka akan didapatkan suku dan bangsa yang sangat mulia. Kenapa? Karena suku dan bangsa terbentuk dari orang-orang yang saleh. Lelaki yang saleh, wanita yang salehah, maka muncullah generasi yang mulia. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan negeri yang baik dengan negeri yang tidak baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang baik tidaklah mengeluarkan kecuali kebaikan dengan izin Allah. Walladhi khabutha, sedangkan negeri yang tidak baik, negeri yang rusak, negeri yang kotor, la yakhruju illa nakida, tidak akan mengeluarkan kecuali kejelekan. Tanah yang baik akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat subur, yang bermanfaat, buah-buahan. Demikian sebaliknya, satu tanah yang tandus, tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakidah, tidak akan keluar dari tanah tersebut kecuali tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan kesengsaraan, yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada buah-buahan pada tumbuhan tersebut, yang ada duri, tumbuhan yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang-orang yang saleh, lelaki-lelaki yang saleh, para wanita yang salehah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di atas ikatan yang suci, pernikahan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maksudnya adalah menikah, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kita melihat suatu negeri yang makmur, yang aman, yang sentosa, yang memiliki warabbun ghafur, memiliki Rabb yang maha pengampun. Dari mana ini asalnya? Dari perorangan masing-masing lelaki yang saleh, wanita yang salehah, maka muncullah satu negeri yang mulia. Wal baladu at-thayyibu, negeri yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari baiknya negeri tersebut di antara yang menentukan adalah baiknya para wanita, baiknya para istri. Mereka adalah wanita-wanita yang salehah, wanita yang terbaik. Ayyun nasi khair, siapakah wanita yang paling baik? Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya yang pertama, hadis di dalam Sunan Al-Baihaqi dari sahabat Abi Udzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikum al-wadudul walud. Wanita yang paling baik adalah al-wadudul walud, wanita yang sangat lembut, yang sangat penyayang. Al-walud, yang banyak, yang akan banyak memberikan keturunan, akan banyak melahirkan. Al-muwatiyah, yaitu wanita yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muwasiyah, yaitu wanita yang senantiasa mendukung suaminya di dalam kebaikan, memberikan dorongan, motivasi kepada suaminya di dalam kebaikan. Idza ittaqainallah, tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang mulia, al-wadud, al-walud, al-muwatiyah, al-muwasiyah, ini disyaratkan jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lembut? Karena Allah, karena bertakwa kepada Allah. Kenapa memiliki banyak keturunan, banyak anak? Karena cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Al-muwatiyah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Dalam rangka bertakwa kepada Allah. Al-muwasiyah, yang selalu memberikan atau menenangkan suaminya, mendukung suaminya dalam kebaikan. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah. Jadi syaratnya amal saleh yang ada pada wanita yang terbaik, syaratnya adalah dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kelanjutan dari hadis ini, wa syarru nisaikum al-mutabarrijatu al-mutakhayyilatu wa hunna al-munafiqat. Sedangkan wanita yang paling jelek adalah wanita yang sifatnya al-mutabarrijat, yaitu wanita yang berhias, yang berdandan di hadapan umum, menampakkan perhiasannya, bersolek, menampakkan kecantikannya. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, dari kata al-khuyala, yaitu para wanita yang sombong. Al-mutakhayyilat wa hunna al-munafiqat. Wanita yang seperti ini sifatnya al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat, adalah wanita-wanita munafik. Wa hunna al-munafiqat, mereka adalah wanita-wanita yang munafik. La yadkhulul jannata minhunna, dan sungguh mereka tidak akan masuk ke dalam surga, illa mithlu al-ghurab al-a'sam, kecuali seperti gagak yang ada sedikit warna putihnya pada sayap dan kakinya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah di dalam Sunan Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nisa atau khairu nisaikum, sebaik-baik istri-istri kalian, kemudian menyebutkan sifat-sifatnya. Wa syarru nisaikum, dan istri-istri kalian yang paling jelek siapa? Kemudian menyebutkan sifat-sifat tadi. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, kita
tadabburi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini. Khairun nisaikum, istri-istri kalian yang paling mulia, wanita yang paling baik siapa? Al-wadud. Ini sifat yang pertama, yaitu yang penyayang, karimah, yang memiliki sifat mulia, wa khullah hamidah, memiliki akhlak yang terpuji, yang memiliki sifat al-wud, sifat cinta dan sayang, sifat lembut. Dan manusia yang paling dekat kepada istri adalah suami, kemudian keluarganya, anak-anaknya. Maka yang merasakan sifat lembut tersebut, sifat penyayang tersebut, yang pertama kali adalah suami. Siapakah wanita yang terbaik? Adalah yang paling lembut kepada suaminya, yang paling penyayang kepada suaminya, yang paling santun kepada suaminya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat ini nampak pada dua sisi, di mana sifat al-wadud, ya sifat santun, sifat penyayang, ini berkaitan dengan akhlaknya. Ini yang pertama, akhlaknya sangat lembut, sangat mulia. Sedangkan yang kedua terkait dengan fisiknya, dengan badannya, di mana ia bersungguh-sungguh untuk bisa memuliakan suaminya. Dia yang bersungguh-sungguh untuk berpenampilan yang baik, untuk berdandan di hadapan suami, untuk bisa membahagiakan suami. Ini ada pada sifat al-wadud. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, nampak dari ucapannya, ucapan yang lembut. Demikian juga nampak dari penampilannya, penampilan seorang yang santun, seorang yang baik kepada suaminya, kepada keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang kedua al-wadud, kemudian al-walud, yang banyak memberikan keturunan, yang banyak memiliki anak. Ini salah satu sifat wanita yang terbaik. Siapa yang paling banyak anaknya? Ketika Allah berikan kesempatan tersebut, tentu tidak sama, ya, satu wanita, satu istri dengan yang lain tidak sama. Ada yang memang sulit untuk banyak memiliki anak, maka yang demikian tidak tercela selama ini adalah istri yang solehah, wanita yang solehah, maka tidak masalah. Ketika memang itu bawaan, ingin punya anak banyak, ternyata belum diberikan keturunan, ingin memiliki banyak anak, tetapi ternyata Allah berikan satu anak. Ya, ketika sudah berusaha dengan sungguh-sungguh belum memiliki anak, ya, anak yang berikutnya, maka yang demikian tidak tercela selama ini adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. Tetapi yang Allah berikan kesempatan seorang istri untuk bisa banyak memiliki anak, dan ia pun benar-benar bertakwa kepada Allah, cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak anak, maka ini salah satu sifat wanita yang terbaik, wanita yang paling mulia. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, disebutkan di dalam hadis yang lain semakna dengan dua sifat yang pertama tadi, al-wadud al-walud. Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah wanita yang penyayang, wanita yang banyak memiliki anak, yang akan banyak memiliki anak. Dari keluarga yang para wanitanya banyak memiliki anak, saudarinya, ibunya, bibinya, neneknya, ya, orang-orang sekitarnya, mereka orang-orang yang banyak memiliki anak. Nikahilah wanita yang demikian, yang lembut, yang akan banyak memiliki anak. Fa inni mukatsirun bikum al-umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga
di hadapan para nabi, di hadapan umat dengan jumlah umatku yang sangat banyak. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Harta Allah jadikan sebagai fitnah. Terkadang Allah sebutkan istri sebagai fitnah. Terkadang juga anak-anak juga menjadi fitnah. Ya, maka harta banyak anak tatkala itu diniatkan karena Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, ini menjadi mulia. Bukan karena berbangga-banggaan dengan harta, berlomba-lomba dengan harta, berbangga-banggaan dengan banyak anak, bukan, tetapi benar-benar karena Allah. Seorang menikah, kenapa? Mungkin ditanya kenapa Anda menikah, mungkin jawaban bermacam-macam. Mungkin ada yang tidak bisa spontan memberikan jawaban. Ya, mungkin sebagian menjawab karena teman-teman saya sudah pada menikah. Ya, karena bapak saya menikah, saudara saya juga menikah, maka saya juga ikut menikah. Ya, mungkin tidak tahu kenapa harus menikah, kenapa memilih untuk menikah. Ya, padahal dalam Islam tujuan menikah sangat mulia. Ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, amal yang tidak terputus tatkala seorang meninggal. Salah satunya adalah wawaladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini anak soleh, maka tujuan yang mulia di dalam pernikahan, ingin mendapatkan banyak keturunan yang soleh dan soleha, yang mereka tentu akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya tatkala mereka sudah meninggal. Ketika keduanya masih hidup, akan senantiasa berbakti kepada ayah, berbakti kepada ibunya. Dan demikianlah tujuan-tujuan yang mulia, tujuan akhirat, tujuan karena agama seorang menikah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sifat yang ketiga, khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah. Sifat yang ketiga adalah al-muwatiyah, yaitu allati laisat faddah wala ghalidhah, yaitu seorang istri, seorang wanita yang tidak kasar, yang tidak kaku, bal hiya muwatiyah. Muwatiyah tasma'u wa tuti'u wa tastajib. Sifat muwatiyah adalah sifat seorang istri yang mendengarkan suaminya, taat kepada suaminya, menjawab panggilan suaminya, wala tastankif, tidak pernah menolak suaminya, wala tastakbir, tidak pernah sombong kepada suaminya, wala tasta'li, tidak merasa lebih mulia, lebih tinggi dari suaminya. Sehingga sifat yang ketiga ini jauh dari sifat wanita yang nusyus, wanita yang membangkang kepada suaminya. Ya, lawan dari sifat muwatiyah adalah nasyizah, yaitu wanita yang menolak, yang tidak taat kepada suaminya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini sifat yang ketiga, wanita yang wadud, yang penyayang, wanita yang walud, yang banyak memiliki anak. Sifat yang ketiga, wanita yang terbaik adalah al-muwatiyah, yaitu wanita yang senantiasa taat kepada suaminya, menjawab panggilan suaminya. Dia senantiasa tunduk kepada suaminya, tidak sombong, tidak meninggikan dirinya di atas suaminya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sifat yang berikutnya, sifat yang keempat, al-muwasiyah. Wanita yang paling mulia adalah wanita al-muwasiyah, dari kata wasa yuwasi,
artinya yang menghibur, yang menenangkan, yang senantiasa memberikan kebaikan, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada suaminya. Istri yang senantiasa berada di samping suami untuk menguatkan suami, untuk menyabarkan suami, untuk membesarkan hati suami. Ini sifat al-muwasiyah, sifat yang keempat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, istri yang paling mulia, wanita yang paling mulia, wanita yang menjadi sebab untuk menjadikan seorang suami lebih saleh, menjadikan suami istiqomah di atas agama Allah, menjadikan suami seorang yang semangat untuk akhirat, bersungguh-sungguh untuk membawa keluarganya selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini sifat yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini tentang wanita yang paling mulia, wanita yang terbaik. Jamaah sekalian rahimakumullah, sifat-sifat yang mulia tersebut disyaratkan idza taqainallah, tatkala mereka bertakwa kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sifat takwa di mana dasar, landasan seorang wanita kenapa salihah, kenapa baik, kenapa berlemah lembut, ya, kenapa senantiasa mengajak suami kepada kebaikan, tidak lain karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena riya, ya, bukan ingin dipuji oleh wanita yang lain, ingin dipuji akhwat yang lain, ya, agar dimuliakan di keluarganya, tidak, bukan tujuan dunia, ya, tetapi benar-benar memiliki sifat-sifat wanita yang paling mulia tadi karena Allah, ingin bertakwa kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, poin yang kedua dalam hadis ini, Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam tentang wanita-wanita syarru nisaikum, wanita-wanita yang paling jelek, istri-istri yang paling jelek. Siapa? Al-mutabarrijat, wanita yang bersolek, wanita yang berhias. Tentu keluar dari batasan yang syar'i. Kalau berhias kepada suami, justru ini sunnah, ini diperintahkan. Ini sifat wanita yang mulia, wanita yang terbaik. Ya, yang insyaallah nanti kita akan bahas pada hadis yang kedua. Tetapi mutabarrijat di sini adalah dia yang bersolek. Ya, kasiyatun ariyat, mereka memakai pakaian tetapi telanjang. Mereka menutup tetapi telanjang. Mereka berhias dengan perhiasan yang tidak syar'i, menampakkan perhiasan di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala larang wanita-wanita mukminah untuk menampakkan perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak, yang tidak bisa disembunyikan. Ya, sebagian yang tidak yang tidak mewajibkan menutup wajah, wajah nampak memang tidak bisa disembunyikan, tetapi kalau ditutup itu sunnah. Sebagian mengatakan itu wajib. Ya, atau pakaian yang dipakai memang tidak bisa ditutupi, memang pakaian itu pakaian yang syar'i, pakaian yang menutup aurat, yang tidak membentuk tubuh, yang tidak tembus pandang. Ya, pakaian tersebut bukan pada asalnya adalah perhiasan, memang pakaian yang dipakai untuk, ya, menutupi aurat, untuk menjaga diri sebagai seorang wanita mukminah, wanita yang menjaga diri. Maka ia tidak berhias. Perhiasan yang tersembunyi saja tidak boleh diperdengarkan. Janganlah mereka memukulkan kaki-kakinya sehingga terdengar suara perhiasan yang ada di kakinya, gemerincing dari kakinya, padahal ini tertutup. Ya, wanita memakai perhiasan, memakai gelang kaki, mungkin ya ada
suara-suaranya sehingga ketika dihentakkan akan keluar suara gemerincing, yang itu diketahui didengar oleh laki-laki merupakan fitnah. Apalagi laki yang ada penyakit di dalam hatinya sehingga terfitnah dengan suara tersebut, maka yang demikian Allah larang. Padahal tidak nampak, apalagi yang dinampakkan, yang sengaja menampakkan fitnah-fitnahnya, menampakkan tubuhnya. Ya wal'iyadu billah. Maka berat sebenarnya jamaah sekalian rahimakumullah apa yang sebagian muslimah kerjakan, sebagian kaum muslimin ia membiarkan para istri, para wanitanya, anak-anaknya, putri-putrinya berhias di hadapan umum, di hadapan manusia, sehingga menimbulkan fitnah, mendatangkan fitnah, wal'iyadzubillah. Ya, maka sifat wanita yang terbaik adalah yang menjaga diri, menjauhkan dari bersolek dan berhias di hadapan umum. Mereka tidak tabarruj, mereka tidak berhias di hadapan umum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sifat wanita yang tidak baik yang kedua al-mutakhayyilat, yaitu wanita-wanita yang khuyala, wanita-wanita yang sombong, wanita-wanita yang menampakkan apa yang dimiliki, kecantikannya, hartanya, perhiasannya, sehingga muncul dari sifat tersebut sifat sombong, merasa lebih cantik dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, merasa lebih kaya dari yang lain, merasa ia lebih bagus tubuhnya dari yang lain, demikian seterusnya. Ada sifat sombong. Ini sifat yang kedua, al-mutakhayyilat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama menyebutkan korelasi hubungan antara sifat tabarruj dengan sifat khuyala. Sifat wanita yang tidak baik tadi yang tabarruj, sifat pertama. Sifat yang kedua yang khuyala, yang sombong, yang bersolek, yang berhias, dan sifat kedua sombong. Apa hubungannya? Tadi sifat bersolek, sifat tabarruj itu akan membawa kepada kesombongan. Dan umumnya demikian. Ya, syaitan akan menghiasi kamu cantik sekali. Ya, kamu paling cantik, kamu paling tinggi, kamu paling putih, kamu paling, terus syaitan akan membisikkan sehingga muncul dalam hati merasa lebih dari yang lain, dan ini sifat sombong. Apa itu al-kibr? Ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merasa lebih dari yang lain. Ini sifat sombong. Kalau kita berjumpa dengan orang lain dalam keadaan kita merasa lebih baik dari orang tersebut, dari muslim tersebut, dari muslimah tersebut, maka ada sifat sombong di dalam hati kita. Akhlak yang mulia di dalam Islam apa jamaah sekalian? Akhlak tawadhu. Ya, rendah hati, rendah diri di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan kaum muslimin dan muslimat. Kita rendah hati, rendah diri. Ya, sehingga berjumpa dengan muslim manapun, dengan muslimah manapun, kita tidak merasa bahwa kita lebih baik. Ya, maka sifat yang pertama al-mutabarrijat, mereka-mereka yang bersolek, yang berdandan, berhias, menampakkan fitnah-fitnah tubuhnya, ya, menampakkan kecantikannya, maka itu akan menumbuhkan sifat yang kedua al-mutakhayyilat, mereka-mereka yang akan sombong dengan sifat-sifatnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Ini seperti dua sifat lawan dari tadi, sifat berdandan dan sifat sombong. Lawannya yaitu sifat yang mulia darinya adalah al-muhtasimah bil haya. Ya, yaitu seorang yang menjaga diri, seorang yang muhtasimah, seorang yang menjaga diri. Ya, maka otomatis ada pada dirinya sifat malu.
Kalau seorang wanita menjaga dirinya, menjaga batasan Allah, bertakwa kepada Allah, maka akan muncul sifat malu. Ini juga mutalazim. Ya, satu dengan yang lain saling berhubungan, saling menguatkan. Kalau wanita punya sifat untuk menjaga diri, menjaga batasan-batasan Allah, bertakwa kepada Allah, pasti akan memiliki sifat malu. Ya, jadi kalau tadi siapa wanita yang tidak baik? Wanita yang berdandan, wanita yang sombong. Siapakah wanita yang baik? Adalah wanita yang bertakwa kepada Allah dan memiliki sifat malu. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini sifat malu merupakan sifat yang mulia pada seorang wanita, sehingga terjaga dirinya. Ingin berbuat yang haram malu, ingin berdandan di hadapan umum malu, ya, ingin menampakkan perhiasannya malu, sehingga menjaga diri karena Allah. Tentu sifatnya idza taqainallah, ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dua sifat wanita yang tidak baik tadi, mutabarrijat, mutakhayyilat, wa hunnal munafiqat. Dua sifat tadi ternyata itu sifat wanita-wanita munafik, yang bersolek, yang sombong. Ini sifat munafiqat. Hunna munafiqat, mereka adalah orang-orang munafik, wanita-wanita munafiqah. Ya, Nabi SAW sifati ini sifat nifak, sifat munafik yang harus kita jauhkan. Kita jaga istri, kita jaga putri-putri kita semuanya, jangan sampai terjatuh dalam sifat munafik, sifat bersolek dan sifat sombong. Dan kemudian ditutup dalam hadis ini, la yadkhulu al-jannah minhunna, tidaklah mereka masuk ke dalam surga illa, kecuali sedikit. Mereka-mereka yang sifatnya demikian, apakah bisa masuk ke dalam surga? Kata Nabi, sedikit yang bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Sifat-sifat tersebut, tabarruj, sifat bersolek dan juga sifat sombong, ini menjerumuskan ke dalam neraka. Kecuali dengan rahmat Allah, ya, kecuali dengan ampunan Allah kemudian masuk ke dalam surga. Tetapi yang demikian sedikit, illa mislu al-ghurab al-a'sam, kecuali seperti gagak, ya, burung gagak al-a'sam, yaitu burung gagak yang ada warna putih di sayap dan kakinya. Dan ini sangat jarang. Seperti jarangnya wanita-wanita munafiqat seperti ini yang bisa masuk ke dalam surga. Ya, sampai Nabi umpamakan dengan gagak yang a'sam, yang ada sedikit bulu putih di sayapnya dan ada warna putih di kakinya. Ini sangat jarang pada gagak. Kalau ada disebut al-ghurab al-a'sam. Maka wanita yang masuk ke dalam surga dengan sifat-sifat yang demikian, mutabarrijat, mutakhayyilat, maka ini sangat jarang. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi SAW sudah berpesan, ya, dalam banyak hadis, bahwa penduduk neraka kebanyakan adalah para wanita. Ya, padahal wanita-wanita yang baik, yang nampaknya baik, bisa jadi lebih banyak daripada laki-laki. Ya, kalau kita lihat, mungkin ayah kita, ibu kita, kalau kita perhatikan ibadahnya yang lebih hebat yang mana? Kita mungkin mengatakan ibu. Ya, kalau saya pribadi pengalaman akan mengatakan ibu. Ibu lebih tekun, lebih rajin, lebih hebat dalam beribadah. Salat malamnya, ya, bacaan Al-Qur'annya rutin setiap pagi setelah subuh, setiap
Setelah maghrib bahkan di sela-sela waktu pun membaca Al-Quran, sholat duhanya, puasanya, Masya Allah luar biasa. Ibu ya, bapak bagaimana? Ya ada, tapi nggak semudah ibu, nggak sebanyak ibu. Masya Allah ya. Jadi kalau dari sifatnya luar biasa, wanita luar biasa ibadahnya. Tetapi kenapa justru mereka yang banyak masuk di dalam neraka? Ternyata ada hal yang penting. Nabi SAW bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasoddaqna, hendaklah kalian banyak bersedekah. Wa aktsirnal istighfar, hendaklah kalian memperbanyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku melihat kalian wahai para wanita adalah penduduk yang terbanyak di dalam neraka. Para sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah karena para wanita mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW menjawab, tidak, bukan karena kufur kepada Allah, akan tetapi Nabi mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, karena para wanita itu kufur kepada suami karena kebanyakan wanita kufur dengan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ini buat saudari-saudari, buat ibu-ibu ya, perhatikan ya, bagusnya ibadah Anda, hebatnya ibadah Anda, Masya Allah, ini luar biasa. Tapi jaga dengan baik, kuatkan dengan ilmu, amalkan ilmu tersebut sehingga menjadi wanita yang mulia. Banyak wanita yang mulia ya. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah SAW. Dari yang bersama Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, dari semua putrinya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita mulia. Istrinya Fir'aun, Asiyah alaihi salam, wanita yang mulia, pemimpin dari para wanita penduduk surga. Khadijah di antaranya juga Asiyah alaihi salam. Wanita-wanita yang mulia. Ya, tetapi untuk terjatuh di dalam neraka wanita lebih mudah. Kenapa? Nabi katakan karena wanita mudah sekali untuk kufur kepada suami. Yakfurnal ashir. Ya, idza ahsanta ilaihinna dahra, jika engkau wahai suami berbuat baik kepada istri 1 tahun penuh. Ya, tsumma ra'at minka syarran, kemudian istri melihat engkau ada satu kesalahan, ada satu kejelekan, qalat, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ya, kufurnya sampai seperti itu. Kebaikan selama 1 tahun itu tertutup hanya dengan satu kesalahan, satu kejelekan. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Ya, ternyata ini menggugurkan banyak kebaikan. Ya, sehingga melupakan kebaikan. Sifat yang kedua, wa yakfurna al-ihsan, mereka lupa dengan kebaikan orang lain. Seperti dalam hadis seorang wanita yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita banyak salat malamnya, banyak puasa di siang harinya, hebat di dalam bersedekah, walakinnaha tu'dhi jiranaha. Tetapi wanita ini mengganggu tetangganya. Dalam riwayat walakinnaha salitatul lisan, akan tetapi wanita ini mulutnya pedas kepada orang lain, kepada wanita yang lain. Kata Nabi, la khaira fiha, wanita seperti ini tidak ada kebaikannya, habis kebaikannya, hiya finnar, wanita seperti ini masuk dalam neraka. Ya, dalam hadis ini tidak dipungkiri wanita hebat. Salat malamnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, Masya Allah hebat sekali. Tetapi terkadang lupa. Ya, terkadang lupa sehingga kemudian ada beberapa sifat, ada beberapa akhlak yang tidak terkontrol sehingga kemudian ternyata tidak merasa bahwa lisannya menyakiti saudarinya, sikapnya mendolimi saudarinya. Ya, ternyata perbuatannya
mengganggu tetangganya, tidak dirasakan. Ternyata itu menghabiskan pahala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, maka kembali kepada sifat siapakah wanita yang paling mulia? Ya, adalah wanita-wanita yang memiliki 4 sifat tadi, al-wadud, ya, al-walud, ya, dan al-muwasiyat, al-muwatiyat. Kemudian berhati-hati, terkadang wanita terjatuh di dalam dosa dan kesalahan yang itu sangat membahayakan. Maka Nabi perintahkan banyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita sebutkan hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ahmad. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang paling baik adalah wanita yang menyenangkan tatkala dipandang suaminya. Wa tuti'uhu idza amar. Wanita yang mentaati suami tatkala diperintah. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha. Ia pun tidak pernah menyelisihi suami, ya, pada diri dan hartanya, terkait dengan dirinya dan hartanya tidak menyelisihi, tidak membuatnya untuk menyelisihi suami. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad ini hadis yang sahih, yang hasan sahih kata Syekh Al-Albani. Nabi SAW menjawab pertanyaan para sahabat, siapakah wanita yang paling mulia, wanita yang terbaik? Ya, kalau ini wanita yang sudah berkeluarga, wanita yang sudah menikah, apa sifatnya? Perhatikan sifat ini, saudari-saudari yang dirahmati Allah. Yang pertama, allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang menyenangkan, membahagiakan, menenangkan, melapangkan dada tatkala dilihat suaminya. Ini sifat yang menguatkan apa yang tadi kita bahas, 4 sifat tadi. Al-wadud, penyayang. Al-walud, yang banyak anak. Al-muwatiyah, yang begitu mendukung kebaikan suami. Al-muwasiyah, yang selalu menghibur suami, menguatkan suami. Maka di antara sifatnya, kalau ini adalah wanita atau istri yang salehah, maka suami memandangnya bahagia, senang, tentram. Dan sifat yang kedua, sifat yang besar pada istri yang salehah, wanita yang paling mulia, jika engkau perintahkan sesuatu, maka ia segera melaksanakan. Tuti'uhu, ia pun taat kepada suaminya jika diperintahkan. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, tidak sama, ya, sesuatu yang itu diberikan oleh istri untuk suami dengan apa yang diberikan oleh pembantu untuk suami. Sama tidak? Tidak sama. Ya, menyiapkan minuman, misalnya membuat teh, yang membuat istri, walaupun tadi yang menyiapkan mungkin ada pembantu, ya, pembantu yang menyiapkan bikin teh apa gini, ya, tetapi kemudian yang langsung menyiapkan, terakhirnya istri, dia yang mengaduk, dia yang membawa, kemudian dia yang, ya, menyuguhkan kepada suami. Kalau itu yang memberikan istrinya, sama tidak maknanya buat suami? Kebahagiaannya buat suami dengan yang menyuguhkan pembantunya, sama tidak? Jauh. Ya, tidak sama. Subhanallah. Ya, di sini sifat istri yang salehah, wanita yang paling mulia, yang dia
bisa membahagiakan suami. Dalam urusan-urusan tertentu, tatkala itu benar dikerjakan istri, Masya Allah, walaupun alhamdulillah ketika punya kemampuan ada pembantu, ada yang membantu, alhamdulillah. Itu juga kebaikan suami tatkala menyiapkan pembantu untuk istri, alhamdulillah. Sebagaimana Fatimah datang kepada Nabi ingin meminta pembantu, tetapi Nabi SAW ternyata tidak berikan. Kenapa? Fatimah ini putri yang paling dicintai Rasulullah, Fatimah radhiyallahu anha. Dan Nabi tidak mungkin menolak kalau itu anak yang paling dicintai, putri yang paling dicintai. Tetapi kenapa ditolak? Minta pembantu saja padahal Nabi mampu. Fatimah tangan sampai luka-luka karena membuat adonan, membuat roti untuk suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga dalam keadaan sangat mendesak datang kepada Nabi minta pembantu. Nabi sedang tidak di rumah alaihi salatu wassalam. Berjumpa dengan Aisyah, disampaikan kepada Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi datang alaihi salatu wassalam, kemudian disampaikan, segera Nabi datang kepada Fatimah ketika sedang berbaring bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Beliau duduk di tengah-tengah antara keduanya. Keduanya ingin bangun, kata Nabi, ya ala makanikuma, tetaplah kalian tidur, tetaplah kalian berbaring. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kata Nabi, tentu. Keduanya mengatakan, iya, kami ingin yang lebih baik daripada pembantu. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka itu lebih baik daripada khadim, daripada pembantu, kata Nabi. Tadi Nabi tidak menolak, seharusnya demikian, karena Nabi sayang sekali dengan putrinya. Nabi juga mampu, ya. Tetapi Nabi memilihkan yang terbaik untuk putrinya. Nabi pilihkan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk Nabi sendiri, dan yang terbaik untuk keluarganya. Apa yang terbaik? Hidup sederhana. Iya, bahkan di sisi Allah antara punya pembantu dengan menjaga zikir sebelum tidur, dengan zikir tadi subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar tadi, mana yang lebih baik? Di sisi Allah, bahkan sebenarnya kalau kita merasakan yang lebih baik yang kita rasakan dengan zikir tadi, Allah jaga, ya Allah lindungi kita, Allah mudahkan kita, Allah dekat dengan kita, apapun yang kita butuhkan dimudahkan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, jiwa yang lapang, hati yang sabar. Kenapa? Dengan zikir tadi. Sedangkan punya pembantu apa mesti baik? Belum tentu. Punya pembantu juga masih mengeluh, kadang istri, saya capek, saya pegel, aduh saya begini. Padahal sudah punya pembantu, mungkin satu, mungkin pembantu dua, mungkin tiga, masih juga mengeluh. Ternyata pembantu tidak lebih baik daripada zikir. Dan itu yang dipilihkan Rasulullah SAW untuk siapa? Untuk putrinya Fatimah bintu Rasulillah alaihissalam radhiyallahu anha. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, sifat wanita yang paling mulia, wanita yang paling baik, yang membahagiakan ketika engkau pandang, yang taat ketika engkau perintahkan, dan ia tidak pernah menabrakkan keinginan diri dan hartanya dengan suami. Ya, apapun keinginan pribadi tidak akan pernah ditabrakkan dengan suami. Ia pun mengalah. Terkait dengan hartanya tidak membuatnya sombong. Ya, Nabi mengatakan jangan kau nikahi wanita yang cantik. Ia bisa jadi kecantikannya akan membuat ia sombong, membuat ia angkuh. Jangan engkau nikahi wanita yang engkau nikahi karena hartanya, karena kecantikannya, karena hartanya bisa jadi akan membuat ia melampaui batas. Tetapi nikahilah karena agamanya, nikahilah karena akhlaknya. Maka apa yang dipuji atas wanita, wanita yang terbaik karena agamanya, karena akhlaknya, karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk para ibu, para wanita, para muslimah untuk benar-benar menjadi wanita yang paling mulia, wanita yang terbaik. Demikian juga untuk para bapak, para ikhwan, agar menjaga keluarganya, menjaga istri dan putri-putrinya agar mereka tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, kita masuk di beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Yang pertama dari pemirsa yang ada di Niaga TV. Ustadz, ada seorang yang menikah akan tetapi belum sempat digauli, kemudian dijatuhkan talak 3. Akan tetapi perceraian tersebut karena ancaman dari istri yang pertama. 1 bulan kemudian kembalilah suami dengan mengatakan tidak mengakui perceraian tersebut. Gimanakah hukum yang sebenarnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Nabi SAW beliau menyebutkan tentang urusan ini, salathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya itu serius dan candanya itu dianggap serius. Ada 3 perkara, an-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Apa itu 3 perkara? Kata Nabi, yang pertama nikah, yang kedua at-talaq, menjatuhkan cerai, yang ketiga ar-raj'ah, ketika rujuk kembali kepada istri. Kembali setelah menjatuhkan talak kemudian kembali, ini namanya rujuk atau raj'ah. Maka 3 perkara ini tidak ada yang main-main, bahkan main-main pun dianggap itu serius, tetap diambil hukumnya. Seorang mengatakan, siapa yang mau menikahi putriku? Seorang mengatakan, saya. Maka tidak boleh kemudian, tidak, saya tadi canda. Tidak boleh, tetap itu serius. Ini tentu karakter seorang muslim, seorang mukmin, karakter yang sangat mulia. Di antaranya ini, dalam urusan-urusan yang besar, urusan yang penting, tidak ada canda di dalamnya. Kemudian yang kedua, at-talaq, kata Nabi, menjatuhkan cerai. Menjatuhkan cerai juga bukan urusan main-main, bukan urusan coba-coba, tidak, tetapi benar-benar suatu yang serius. Sampai pun canda dianggap serius. Bilang kepada istri, aku ceraikan Anda wahai istriku misalnya. Kemudian menangis, enggak karuan. Kemudian bilang, enggak, saya canda. Tidak boleh seperti itu. Tetap dianggap itu sudah jatuh cerai walaupun canda. Wa hazluhunna jiddun, dan candanya itu dianggap, dihukumi sebagai serius. Maka melihat tadi apa yang terjadi pada seorang suami yang menceraikan istrinya atau istri keduanya karena ada tekanan, ada ancaman, maka ini cerai ada 2 macam. Ada talak yang sharih, ada talak yang kinayah. Ada talak yang sharih dengan lafaz cerai, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Ini lafaz yang sharih, yang jelas. Maka kalau ini diucapkan sudah pasti jatuh talak. Tetapi ada cerai yang dengan lafaz yang kinayah, sindiran. Dengan sindiran, pulang kamu ke orang tua, keluar kamu dari rumah ini. Ini namanya sindiran. Adapun sindiran maka kembali kepada niat. Kembali kepada niat suami, apakah dengan sindiran tadi memang niatnya menceraikan atau niatnya bukan menceraikan tapi sedang mungkin menghardik, mungkin sedang menggertak istri. Maka tergantung dari niatnya untuk cerai yang kinayah, yang sindiran. Sehingga apa yang disebutkan tadi, kalau benar sampai langsung menjatuhkan cerai 3, aku ceraikan engkau 3 kali, ini
Walaupun satu majelis ini cerai yang bid'ah, ya, cerai yang tidak sunnah, tetapi secara hukum jatuh cerai benar-benar 3. Ya, sebagian orang Arab bahkan lebih parah, ya, mereka mengatakan aku ceraikan kamu 100 kali, aku ceraikan kamu 1000 kali. Ya, saking marahnya itu terkadang diucapkan sebagian masyarakat awam, ya, dari orang-orang Arab, ya. Seperti itu. Bagaimana fatwa para ulama? Fatwanya tetap jatuh cerai 3. Ya. Maka kalau dengan lafaz cerai jelas, aku talak kamu, aku ceraikan kamu, langsung menyebutkan 3 kali, atau langsung dengan lafaz 3 kali, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, maka ini jatuh 3 kali, langsung talak bain. Kalau ini benar, maka sudah suami tidak boleh kembali kepada istrinya sampai istri menikah dengan orang lain dan kemudian pisah darinya, baru suami yang lama boleh kembali kepadanya, boleh menikah kembali. Tetapi kalau itu sindiran, ya, kalau ternyata cerai sindiran, maka kembali kepada niat. Kalau dia sekedar sindiran, ya, maka suami berhak untuk kembali karena bukan jatuh sebagai cerai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya masih dari pemirsa di Niaga TV. Ustadz, apakah halal bagi kita untuk menerima sedekah dari orang yang praktek riba? Taib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, untuk pekerjaan yang jelas-jelas haram, ya, jelas-jelas haram, maka yang seperti ini dilihat. Sebagian ulama memberikan rincian. Seperti apa rinciannya? Ya, kalau ternyata semua penghasilannya atau kebanyakan dari penghasilannya adalah dari yang jelas-jelas haram, maka lebih baik yang demikian ditinggalkan. Ya, kalau ternyata sama antara yang halal dengan yang haram atau imbang, wallahu alam, yang demikian sebagian mengatakan boleh. Ya, apalagi yang jelas-jelas yang halal lebih banyak, ada sedikit tercampur dengan yang haram, maka ini diperbolehkan. Dan ya, sebagian ulama membolehkan apa yang diberikan orang lain selama itu bukan jelas-jelas harta yang haram karena kezaliman. Ya, karena mungkin praktek yang tidak benar, ada unsur-unsur yang tidak benar sehingga itu menjadi haram. Itu seperti pemberian kaum musyrikin. Di zaman Nabi SAW, Nabi pun menerima hadiah dari mereka, padahal mereka orang-orang musyrik, mungkin pekerjaannya juga campur aduk. Ya, Nabi SAW menerima dari mereka. Jadi wallahu alam, kalau ya Anda melihat bahwa penghasilan kebanyakan dari yang haram tadi, ya lebih baik antum tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih dari pemirsa di Niaga TV. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Allahumma amin, dan antum semuanya. Mau bertanya, saya baru kenal dengan seorang akhwat di awal bulan ini dan sekarang sudah yakin dan mantap untuk menikahi. Saya sudah istikharah dan alhamdulillah semakin dipermudah. Apakah betul ini jawaban istikharah saya? Apakah tidak terlalu cepat karena baru kenal 1 bulan ini atau bulan ini? Ya, dari Selakau. Ya, mungkin daerah Selakau, ya. Taib, terima kasih jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, pernikahan tidak disyaratkan harus sudah kenal lama, ya, sudah kenal bertahun-tahun atau berbulan-bulan, tidak. Allah Subhanahu wa taala siapkan wanita-wanita yang saleh untuk laki-laki yang saleh, demikian sebaliknya, lelaki-lelaki yang saleh untuk para wanita yang salehah. Dan Anda sudah ya masuk dalam ta'aruf dan sudah mengenal dan ternyata Anda istikharah, alhamdulillah ini sunnah. Anda pun semakin yakin dan alhamdulillah, karena jawaban istikharah atau dengan yang diistilahkan jawaban istikharah itu tidak harus masuk di dalam mimpi. Kalau ada mimpi baru itu jawaban istikharah, tidak. Tetapi istikharah adalah meyakinkan hati, mana yang lebih yakin, maju
atau mundur, jadi atau tidak, ya, saya ambil atau tidak, ya, apa yang yakin dalam hati, maka bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah azam, sudah niat dengan kuat, maka bertawakallah kepada Allah, gantungkanlah kepada Allah. Ya, maka Anda alhamdulillah semakin yakin, kuat dalam hati Anda, maka bismillah, tawakal 'ala Allah. Ya, adapun perasaan kok ini terlalu cepat, itu syaitan, yaitu waswas, bisikan dari syaitan. Selama ya Anda benar, prosesnya benar, sesuai dengan sunnah, Anda niatkan juga dengan niatan yang benar, bismillah, maka segera menikah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya dari jamaah kajian, Ustadz, kadang seorang istri pengen dimanja, pengen diperhatikan dan lain-lain. Ketika itu jarang atau tidak didapatkan dari suami, maka istri merasa lelah, merasa capek. Apa yang harus dilakukan istri? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya. Di sini berbicara tentang, ya, Nabi bersabda, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh perintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, ya, maka aku perintahkan istri untuk sujud pada siapa? Pada suami, sujud. Yang mana alhamdulillah syariat di dalam Islam ternyata sujud hanya kepada Allah. Merendahkan wajah kita hanya kepada Allah. Ini tidak menjadi syariat dalam Islam. Istri merendahkan wajahnya di hadapan suami, bukan syariat Islam, alhamdulillah. Seandainya boleh, Nabi perintahkan. Menunjukkan betapa besarnya hak suami. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kalau ternyata Anda sebagai seorang istri belum merasakan yang demikian, maka coba mulai dari Anda. Ya, saya sering sampaikan bahwa kebaikan pahalanya datang dari Allah, balasan dunia dan akhirat datang dari Allah. Maka seorang istri yang baik kepada suami, ya, yang taat, yang tunduk, yang berakhlak mulia, yang selalu membahagiakan suami, maka jangan kemudian mengharapkan balasan dari suami, jangan, harapkanlah balasan dari Allah. Gantungkanlah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membalas. Maka Anda tatkala bersungguh-sungguh, ya, untuk menjadi istri yang salehah, yang tunduk pada suami, yang baik pada suami, yang membahagiakan suami, Allah balas. Terkadang balasan belum tentu itu dari suami, kadang datang dari mungkin anak. Ya, balasan Allah, Allah Maha Adil jamaah, ya, Allah Maha Adil, Allah Maha membalas. Salah satu asma Allah Asy-Syakur, Allah Maha bersyukur kepada hambanya. Kebaikan sekecil apapun dibalas oleh Allah, maka jangan mengharapkan balasan dari manusia, tetapi gantungkan kepada Allah. Mungkin dari suami belum, ternyata Allah berikan kebahagiaan dari anak. Anak Masya Allah saleh, anak membahagiakan, anak tunduk, taat pada orang tua. Masya Allah. Ya, banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Walaupun terus berusaha, mudah-mudahan suami juga diberikan hidayah, diberikan petunjuk, ya, dan tidak salah kemudian istri juga menyampaikan kepada suami dengan cara yang baik. Ya, kalau tadi pengen dimanja, sampaikan pada suami sehingga suami sadar.
ya pengen disayang oleh suami, sampaikan dengan bahasa yang baik, ya apakah dengan isyarat, ya dengan sindiran, ataukah dengan ya sampaikan langsung, sehingga benar-benar suami memahami dan mudah-mudahan Allah berikan ya taufik, Allah berikan hidayah, mampu untuk membahagiakan istrinya. Berikutnya dari pemirsa di Niaga TV, bismillah, afwan Ustaz, ana Ummu Aisyah di Tangerang, izin bertanya, saat seorang istri sudah berusaha menjadi istri yang salehah, namun kadang istri saat marah kepada suami kadang meledak-ledak. Ya, kadang istri tatkala marah kepada suami kadang meledak amarahnya. Terkadang sampai menangis. Ya, kadang dengan suara, ya mengangkat suara mengatakan, pulangkan saja aku. Dan menyuruh suami untuk jangan pulang saja ke rumah, ya, nggak usah pulang ke rumah, karena mungkin suami telat dengan satu hal, ya, dengan tidak mengabari. Maka apakah wanita tersebut tidak salehah, dan apa yang harus istri lakukan dengan ya suami tatkala ternyata masih memikirkan ucapan istri tersebut? Jazakumullah khairan. Taib wa iyyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita punya majelis, ya. Kita punya majelis yang mulia yang berbicara insyaallah kehidupan berkeluarga, siapa suami yang baik, siapa istri yang baik, apa usaha kita untuk menjadi istri yang baik, apa usaha kita menjadi suami yang baik, bagaimana agar Allah berikan taufik dan hidayah suami istri yang saling mencintai karena Allah, yang membangun kehidupan keluarganya karena Allah, di atas cinta kepada Allah. Alhamdulillah kita punya majelisnya. Ya, maka bersyukur pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat terkait dengan manfaat untuk keluarga kita, dan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, yang pertama, nasihat untuk istri, ya. Dan mungkin tidak hanya Anda yang merasakan, mungkin istri-istri yang lain juga merasakan. Terkadang kalau marah, ya, kadang tidak bisa kontrol diri, terkadang mengangkat suara, terkadang membentak suami, terkadang suaranya lebih keras dari suami, ya, terkadang bersikap ini dan itu yang mungkin suami tidak ridho dengan sikap tersebut. Maka muhasabah, introspeksi diri. Setiap wanita pasti akan merasakan yang demikian, ya, sifat marah, sifat kecewa, sifat cemburu itu ada. Tetapi Nabi sudah berpesan, la taqdhab, la taqdhab, la taqdhab, faraddada miraran, la taqdhab. Nabi mengulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi ulang-ulang terus, jangan marah, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, laisa syadid bisur'ah, bukan orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat. Lakinnas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan diri tatkala sedang marah. Mampu menahan diri tatkala sedang marah. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka sadari kalau Anda sudah sadar seperti ini, alhamdulillah. Minta pada Allah, berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, berusaha untuk bisa mengontrol diri, untuk menahan amarah. Ya, sehingga benar-benar walaupun dalam keadaan marah tetap bisa mengontrol diri. Seandainya pun salah, segera beristighfar, segera kembali pada Allah, segera meminta maaf kepada suami. Ini sifat istri yang salehah. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Adapun untuk suami, ya, seorang suami hendaknya sadar, ya, bahwa istri memang ekstra, ya. Yang namanya wanita, namanya istri itu perasaannya sangat lembut, ya. Nabi SAW umpamakan seperti kaca yang bening, tetapi kalau pecah bahaya. Iya, kalau pecah bisa melukai, bisa, iya, sudah tidak bisa disambung lagi, nggak bisa dilem lagi. Iya, wanita itu seperti tulang yang bengkok, memang dia bengkok, tetapi harus sabar untuk terus membimbing, meluruskan.
dipaksa untuk lurus, patah. Patahnya adalah cerai. Sifat seperti ini pahami. Setiap suami harus memahami. Sehingga punya sifat sabar dan sabar untuk membimbing istri. Ya, salah dan salah wajar. Terus untuk membimbing. Jadi kalau dua-duanya saling menyadari, alhamdulillah insyaallah didapati keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Suami begitu sayang pada istri, istri pun tahu persis bagaimana untuk ya berbuat baik kepada suaminya, untuk menyervis suaminya, membahagiakan suaminya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Masih dari pemirsa di Niaga TV, bagaimana hukumnya jika KB supaya tidak banyak anak agar keluarga sejahtera karena ekonomi akan lebih mapan? Syukron. Afwan ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan membatasi keturunan, kalau itu membatasi dengan tujuan yang baik boleh. Artinya membatasi, mengatur ya. Kalau tanpa diatur, ya setiap setahun lahir, setahun setengah lahir lagi, setahun 2 bulan lahir lagi, mungkin akan menyulitkan, akan memberatkan ya ibunya. Maka ini tentu lebih hikmah kalau kemudian diatur sehingga bisa mengambil KB yang tidak membahayakan. Ya, apakah KB suntik ataukah KB yang lain yang itu dianggap paling ringan, yang paling tidak membahayakan, coba itu boleh untuk mengatur. Setelah dirasa cukup 1,5 tahun, kemudian pengen ya memiliki momongan lagi, setelah 2 tahun pengen punya momongan lagi, ini mengatur seperti ini boleh. Yang tidak boleh, yang hukumnya haram adalah memutus. Ya, KB dengan cara memutus, setelah diputus sudah tidak punya keturunan lagi, ini tidak boleh, hukumnya haram. Ya, ini. Tetapi kalau kemudian ternyata membatasi cukup 1 saja atau punya anak hanya 2 saja, 2 anak sudah cukup misalnya, jangan. Ini slogan bukan dari Islam ya. Slogan yang Nabi SAW sampaikan pada kita, ya, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anak. Maka Nabi perintahkan untuk banyak anak. Tetapi banyak anak bukan berarti kemudian tanpa memperhatikan kesehatan, tanpa memperhatikan kemampuan istri, tidak. Tetap diperhatikan dengan baik, tetapi niat bahwa saya ingin punya, ya, memiliki banyak keturunan, banyak anak. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Dan keterbatasan waktu, ini yang terakhir saya baca ya. Taib, Ustadz, saya sudah menikah 1 tahun lebih. Saya menikah dengan seorang laki-laki yang sebelumnya dekat dengan saya sejak kami masih kuliah. Dulu pada saat kuliah, kami tinggal di asrama. Saya tahunya dia ada seorang yang soleh karena selalu mengerjakan puasa Senin Kamis. Salat juga terjaga. Tetapi setelah menikah dan kami kembali ke kampung halaman karena keluarga kami ada di sana, saya melihat perubahan suami yang sangat berbeda dengan dulu. Ya, sekarang salatnya susah, sudah tidak mau berpuasa sunnah. Ya, kewajiban seperti sholat, membaca Al-Quran, ya sudah sangat susah. Apa yang seharusnya saya lakukan? Ya, jazakumullah khairan wa iyyakum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya memang iman bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan maksiat. Ya, maka kalau kita dapati pasangan kita, suami maupun istri kita, ya ternyata ada yang berubah menjadi yang tidak baik, futur ya, loyo dalam kebaikan, dalam beribadah, maka Anda ya bantu suami dengan apapun yang Anda mampu untuk bisa membantu suami. Atau kalau itu kejadiannya pada istri, maka Anda suami bantu istri untuk bisa kembali istiqamah. Yang pertama juga muhasabah, bisa jadi
Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Anda dengan suami yang demikian. Kenapa? Mungkin ini salah satu ujian Allah untuk bersabar, mungkin ujian Allah untuk menghapuskan dosa-dosa, mungkin di masa yang lalu ada kesalahan dan dosa yang insya Allah dengan itu Allah hapuskan dosa-dosa, Allah angkat derajat, ya maka bersabar. Anda sebagai istri kuatkan ibadah kepada Allah, ikhlaskan ibadah, kuatkan ittiba kepada Rasulullah, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami ya termasuk dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadikan keturunan kami semuanya penyejuk mata, dan jadikan kami sebagai imam di dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka bersabar dan terus ya bantu suami dalam kebaikan dengan doa, dengan menasihati, dengan mengingatkan, dengan kesabaran. Tunjukkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan akhlak mulia hati pun tersentuh, hati terbuka untuk mendapat hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembalikan suami di atas jalan yang benar, di atas jalan istiqomah. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah apa yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Wanita yang paling mulia, dan alhamdulillah dari beberapa hadis yang kita bahas tadi terjawab sudah siapakah wanita yang paling mulia di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi